Welcome di Chill Talks, Ngobrol asik di bawah santai. Nah, jadi kali ini di episode baru lagi kita bakal bahas tentang tunggu. Nama episodenya baru lagi nih. Oke, beda dari yang kemarin. Beda. Dari episode 2 yang kemarin itu. Sekarang kita lebih ke serius. Serius ya? Serius banget. Serius. Nama episodenya Pulkam. Pulang kampung. Pulkam. Oh bukan, kirain pulang kampung. Politik kampus. Politik kampus. Nah, politik kampus. Jadi Jack, aku pernah lah sedikit diskusi waktu itu sama senior, sama abang-abang. Abang-abangan. Katanya gini, kampus itu adalah miniatur negara. Miniatur negara. Negara. Jadi kayak perangkat-perangkat yang ada di negara, karena kampus itu adalah miniatur negara, jadi nggak ada jauh beda persisnya gitu loh. Di kampus juga kita menerapkan sistem pemerintahan organisasi. Jadi kalau misalnya disebut miniatur negara, benar, kampus ini miniatur negara. Ada presiden, Betul. ada wakil presiden, ada komisi-komisian. Jadi benar. Terus Miniatur ada negara. apa? Dari jurusan lain gitu ya, hima-himanya ya. Itu anggapannya kayak daerah-daerah gitu ya. Iya. Jadi jurusan tuh kalau nggak salah wali kota, nggak tahu gubernur kalau nggak salah. Gitu. Nah, Jeje Ya, sendiri bukan waktu sih, sekarang kan masih mahasiswa. masih dong. Jeje aktif organisasi nggak sih kira-kira? Aku pernah ikut organisasi tapi nggak terlalu aktif juga sih. Kenapa tuh? Karena menurut aku kayak ada hal lain yang lebih apa ya? Lebih Diprioritaskan. Iya, aku prioritaskan. Apa tuh kira-kira diprioritaskan? Jadi selain kuliah, aku tuh lebih tertarik buat menghabiskan waktu aku ke kerjaan. Pekerjaan. Yang pasti-pasti aja deh gitu. Oh. Yang Beda kayak- berarti sama aku ya? Aku aktif banget organisasi. Oke, berarti kita pro kontra ya? Pro kontra. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi, kita Jeje sendiri kan lebih tertarik ke dunia kerja. Dunia kerja. Iya. Maksudnya kan sekarang tuh pasti realistis ya. Orang-orang tuh kayak money oriented. Money oriented. Nah, orang-orang itu kan lebih mentingkan uang sekarang. Kayak ya apa-apa harus uang, apa-apa harus diuangkan dan lain-lain. Terus orang-orang pasti mikirnya kayak ngapain sih masuk organisasi, toh duit aja nggak dapet. Terus capek, malah bukannya dapat duit malah ngeluarin duit. Tapi kan sebenarnya orang-orang yang aktif organisasi itu punya pemahaman dasar nantinya untuk dunia pekerjaan padahal loh. Betul. Jadi sebetulnya aku nggak apa ya? Aku juga percaya akan hal itu gitu. Banyak banget benefit yang kita dapetin gitu kalau kita ikut organisasi. Cuma pastinya ada orang yang memang mengerahkan semua tenaganya ke organisasi sampai lupa gitu kewajibannya sebagai mahasiswa, terus prospek jenjang kerjanya nanti gimana gitu. Jadi dia terlena dengan huru-hara organisasi. Tapi ada kan yang kayak gitu? Aku What? enggak bercanda. Ada lah beberapa. Maksudnya kan itu juga salah satu jadinya ketertarikan mahasiswa sekarang itu minim pada organisasi. Salah satu aspeknya itu nyari duit, terus kayak ngapain sih masuk organisasi toh nanti juga malah bikin lulusnya lama misalnya kan. Itu kan pemikiran mahasiswa zaman sekarang. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang mengakibatkan mahasiswa ini gak mau masuk organisasi. Apa tuh? Politik kampus. Jadi Iya kan? Jadi sekarang ini banyak banget ya karena organisasi mahasiswa ini bisa disebut miniatur negara. Jadi benar-benar miniatur negara. Hal-hal yang dicontoh oleh negara misalnya korupsi lah, darurat demokrasi,
itu sekarang diterapin juga di kampus Oh, gitu. iya? Iya, maksudnya banyak banget orang-orang yang aktif organisasi yang malah mempolitisasi organisasi itu sendiri. Oke. Makanya itu salah satu kenapa mahasiswa juga banyak yang Males ya? tidak tertarik ke organisasi karena paling juga nanti yang jadi pimpinannya yang seniornya gini. Itu kan dipolitisasi oleh senior berarti Iya. ya. Aduh, takut banget ini kalau ada yang nonton. Gak apa-apa, ini sharing. Sharing kan? Sharing. Kita membahas. Makanya kenapa itu juga salah satu jadi tolak ukur mahasiswa mau masuk ke dalam organisasi sebenarnya. Terus ada lagi sih dari aku, mungkin kalau dari kacamata aku, males ikut organisasi itu karena terlalu kaku. Terlalu kaku, bener. Pembawaannya berarti ya? Iya. Atau enggak kayak aku pertama kali masuk organisasi kenapa harus dimarah-marahin sih? Iya banget lagi. Kayak Jadi ngapain sih gitu? Ngapain gitu ya, kayak toh kita tuh sebetulnya tujuannya kan sama Iya. untuk ya hal-hal positif lah ya Benar. untuk kampus kita gitu. Tapi kenapa pas masuk organisasi tuh banyak kayak selek dan lain-lain Benar. antar pribadi gitu. Kubu-kubuan, sirkel-sirkel. Iya, jadi itu males sih. Itu suatu hal yang bikin males. Satu lagi. Apa tuh? Ini sih keresahan aku pribadi ya. Ya. Kadang nggak ada apresiasi dari kampusnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif di dalam organisasi. Maksudnya kayak nggak ada keringanan. Maksudnya kan organisasi yang ada di mahasiswa saat ini itu salah satu jadi alat ukur atau alat pendukung juga untuk menunjang akreditasi kampus. Iya. Tapi kebelakangan ini nggak ada sama sekali apresiasi dari kampus kepada pimpinan-pimpinan atau enggak mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Makanya banyak banget case-nya tahun kemarin itu banyak mahasiswa yang nggak mau melanjutkan organisasi karena nggak ada benefitnya gitu. Duit nggak dapet, apresiasi dari kampus nggak dapet. Itu kan jadi salah satu mahasiswa teh malas gini. Untuk apa yang mending udah ngejar lulus dan lain-lain. Padahal kan kita juga menunjang untuk akreditasi kampus ya nggak sih? Betul. Nonton ya univ-univ yang lain untuk kampusku juga. Tapi sebetulnya apa sih? Memang sih kayak nggak cuma di kampus kita doang gitu ya. Di kampus-kampus lain juga banyak yang dosen-dosennya itu memang kurang suportif dalam misalkan dana atau apa gitu. Jadi ngebuat kita tuh kayak males gitu ya, udah buat proker dar terus nggak disupport gitu. Malah dimarahin, malah dibilang ya udah nggak usah aja. Kan itu bingung juga gitu. Paling kalau misalnya ngebahas tentang organisasi kampus atau politik-politikan kampus ya, karena sebenarnya kalau politik negara itu kejam, politik kampus juga sama kejam untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kejam banget lah ya kalau di Kejam banget generasi kita. Ada teman aku kalau nggak salah, nggak tahu siapa itu teman aku, dia sampai nggak tidur 2 minggu buat ngurusin organisasi dulu. Nah itu tuh itu orang rumah gimana nggak mau nyam gitu Iya ya. makanya jadi ya udahlah ya, harus bikin skala prioritas juga sih kalau yang orang-orang yang aktif dalam organisasi. Jadi jangan sampai ngerusak diri sendiri, jangan ngerusak akademik, jangan ngerusak keluarga juga. Betul. Gitu Pak. Sebetulnya nggak cuma hal negatif doang gitu ya. Maksudnya ikut organisasi itu bukan kayak ya merugikan, nggak dapet apa-apa gitu, enggak juga. Ya gimana pintar-pintarnya kita aja gitu, nggak terlalu berlebihan dan nggak terlalu kurang juga gitu ya. Iya benar. Soalnya kalau ikut organisasi itu kita bisa banget dapat banyak benefit. Benar. Dari kayak relasi, Bener. itu tuh penting banget tuh relasi. Jadi kayak di kampus tuh kita kenal dari jurusan lain gitu ya, dan itu juga ngebantu kita untuk kuliahnya tuh makin lancar menurut aku. Terus nanti nggak menutup kemungkinan di luar kampus tuh kita ketemu untuk kayak kerjaan dan lain-lain, itu tuh jadi gampang gitu. Terus ngasah public speaking juga ya kan. Sama satu sih, nggak boleh FOMO teman-teman. Nggak boleh FOMO yang masuk organisasi karena rata-rata cuman ngejar PDH-nya doang gitu loh. Iya. Gua keren nih pakai PDH. Terus sambil main biliar. betul. Terus buat TikTok gitu ya. TikTok. Nah, Padahal kalau rapat nggak pernah datang. Nah, kalau rapat nggak pernah datang. Aduh. Siapa tuh kalau? Teman-teman yang ngerasa boleh komen ya, nanti kita ketemu.
Nah jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu, maksudnya Banyak banget FOMO. banyak banget FOMO karena nggak baik lah kalau FOMO gitu. Maksudnya kan itu di ruang-ruang pembelajaran. Kalau FOMO doang mah ya mending bikin PDH sendiri aja. Iya. Hmm. Paling segitu aja. Nanti kalau mau dibahas tentang politik kampus yang lainnya, Yang lebih mendalam yang gitu. lebih gitu ya, boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa nih untuk apa? Like, comment, subscribe, dan loncengnya nyalain Loncengnya nyalain ya. biar tahu Biar tahu. tahun depan minggu depan kita bakal upload apa. Jadi Betul. nyalain loncengnya. Ya udah Cip, daripada nanti kamu kesel, kita lanjut makan dulu aja kali ya. Maaf ya guys, belum makan. Iya. Tapi kita lanjutin dulu nanti beres makan. Jadi see you. See you. Dadah. Dadah.